Versi Plusers di film di sini. Nah, di video ini kita akan mengenal seluruh pasukan dari revolusioner. Dan ternyata orang nomor 2 revolusioner bukanlah Sabo. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video film ini langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kali ini kita akan mencoba menganalisis struktur organisasi dari pasukan revolusioner, yaitu salah satu organisasi yang termasuk ke dalam top dari seluruh organisasi yang ada di One Piece. Walaupun mungkin ada organisasi dan bukan, tapi dia termasuk salah satunya seperti Angkatan Laut, Pemerintahan, Yonkou, dulunya adalah Shichibukai, lalu Eleven Supernova, dan ini adalah revolusioner, yang berarti seluruh dari pasukan revolusioner ini terkenal sangat hebat juga, karena sudah dianggap sangat berbahaya. Dan sejauh ini, anggota revolusioner adalah salah satu yang masih cukup misterius, terutama sistem yang ada di dalamnya seperti apa. Nah, kita hanya tahu tujuan dari revolusioner ini adalah untuk menghancurkan tatanan dunia yang dibuat oleh pemerintahan. Tepatnya oleh World Government atau mungkin atasannya seperti Tenryubito. Itu karena mereka merasa turunan dari World Government ini alias para bangsat-bangsat Tenryubito semakin sini semakin korup dan semakin berbuat semena-mena kepada rakyatnya. Kita pun tahu sendiri bagaimana kejadian tersebut terjadi di Sabondi Archipelago karena masih ada perbudakan yang bahkan bisa mereka beli dengan mudah. Jauh ini tidak banyak karakter yang sudah diperkenalkan dalam anggota revolusioner ini, terutama sang pemimpin Monkey the Dragon, bapak dari Sencho kita yang kekuatannya pun masih sangat misterius hingga saat ini. Terdapat banyak teori terkait kenapa Dragon memutuskan untuk membuat pasukan revolusioner dan akhirnya untuk menghajar pemerintahan dunia, tepatnya si Tenryubito ini. Banyak yang berteori bahwa Dragon dulunya adalah seorang admiral, tapi menurut saya admiral tidak cukup kuat untuk dia mengetahui tentang sejarah dunia, dan masih kurang kuat juga alasan jika dia adalah dulunya hanya seorang admiral. Lalu, ada yang bilang juga dia adalah CP9 atau CP0. Ya, walaupun begitu, sejauh ini jika CP9 atau CP0 ini mengetahui sejarah dunia, kenapa hanya Dragon saja dan yang lainnya masih tetap berada di pihak World Government? Yang berarti, untuk bagian ini pun masih ada miss-nya di situ. Lalu, yang menurut saya adalah yang cukup masuk akal ide dari Arthur. Tepatnya, dia writer dari fan art yang sangat keren dengan seorang Profesor Gemini. Mereka membuat chapter khusus arc dari Reverie atau mungkin Return of Reverie untuk namanya. Ingat, ini adalah cerita fan art, jadi ceritanya jelas tidak bisa disambungkan dengan canon atau di manga. Tapi menurut saya ceritanya luar biasa keren. Untuk Profesor Gemini ini, mungkin kalian pernah melihat fan art untuk Mihawk versus Shanks atau mungkin Katakuri versus Blackbeard atau juga Kaido versus Whitebeard. Itu adalah buatan dari Profesor Gemini. Untuk linknya mungkin akan saya simpan di deskripsi di bawah. Nah, di fan art tersebut, Arthur berkata, Dragon ini dulunya adalah seorang Tenryubito sendiri. Tepatnya, bapaknya yaitu Monkey the God, dia menikah dengan seorang Tenryubito. Mungkin dia menikah dengan Tenryubito yang baik seperti Don Quixote, dan dia mempunyai anak yaitu Dragon. Walaupun menurut saya terdengar sangat simpel, tapi cukup masuk akal. Dimana kita tahu Garp ini adalah seorang pahlawan angkatan laut, atau mungkin dia adalah seorang top angkatan laut. Jadi tidak aneh jika dia dijodohkan dengan seorang Tenryubito, karena itu adalah Tenryubito yang baik. Serta itu pula mungkin alasan kenapa Garp sangat membenci dengan para Tenryubito yang lain. Karena dia mendapatkan informasi tentang pemerintahan di atas sana, tepatnya di Mary Joyce dari sang istri. Dan anaknya, Dragon, pasti tahu hal-hal yang seperti itu. Mungkin untuk kelanjutan, kalian bisa baca sendiri ya di websitenya. Salah satu cerita fan art yang sangat keren menurut saya. Karena dari skripnya pun sangatlah cocok dan make sense sekali. Nah, kita akan kembali ke organisasi revolusioner. Oda pernah berkata di SBS bahwa tiap masing-masing dari anggota revolusioner ini mempunyai seorang asisten. Yang pasti, dari seluruh pasukannya tidak murni fighter, karena revolusioner ini butuh informasi-informasi yang sangat penting, yaitu mereka perlu mengetahui segala pergerakan dari World Government dan Angkatan Laut. Nah, mungkin kita akan bahas urutannya dari yang sudah kita ketahui. Pertama, yang pasti ada staff-staff biasa yang seperti kita lihat untuk membantu Robin dan yang lain-lainnya. Itu pasti mempunyai divisinya sendiri.
Lalu diketahui juga Revolusioner mempunyai komandan dari tiap-tiap lautan di One Piece. Mungkin contohnya seperti South Blue, East Blue, West Blue, dan juga North Blue. Serta pasti untuk Grand Line dan New World pun mempunyai komandannya sendiri. Dan diberitahu juga oleh Oda bahwa semua dari komandan memiliki satu orang asisten. Nah, kita akan bahas dari lautan terlemah, yaitu Ice Blue. Lautan ini dikomandani oleh Belo Betty, sang user buah iblis yang dapat membangkitkan semangat seorang yang mendapatkan efeknya. Mungkin efeknya buff lah. Bahkan rakyat biasa pun bisa menjadi sangat kuat ketika mendapatkan buff dari buah iblisnya tersebut. Maka untuk Betty ini, jika dilihat dari kemampuannya, sudah dipastikan dia lebih ke arah support, karena dia memberikan buff untuk orang-orang yang lain. Dia pun tidak ikut ke Mary Joyce bersama 3 komandan lainnya dan Sabo. Serta seperti yang saya katakan, dia pasti mempunyai satu asisten, namun kita masih tahu oleh Oda sampai saat ini. Untuk masalah fisiknya sudah pasti dia cukup kuat karena dia dapat dinobatkan sebagai komandan. Lalu di West Blue, untuk ini dikomandani oleh Okama Morley, pemakan buah iblis yang sepertinya dapat mengubah apapun menjadi seperti tanah liat yang sangat lembek. Salah satu yang sebenarnya sangatlah praktis. Mereka bisa bergerak dengan bebas pastinya, terutama di dalam Red Line. Bahkan jika bukan Red Line pun, mereka dapat bergerak dimanapun mereka mau. Serta diketahui juga, buat lantai di Impel Down, tepatnya lantai Paradise alias 5.5 ini adalah Morley. Saya pun cukup yakin dia sangat hebat dalam segi pertarungan. Dan sampai saat ini kita masih belum tahu juga asisten dari Morley ini siapa. Lalu kita pindah ke South Blue. Dikomandani oleh Lindbergh, sang inventor atau ilmuwan dari pasukan revolusioner. Dia pasti dapat menciptakan hal-hal hebat untuk kebutuhan pasukan revolusionernya. Sejauh ini pun, dia dapat membuat senjata es dan juga jetpack. Itu adalah sesuatu yang sangat canggih di era tersebut, di mana orang-orang pada zaman tersebut masih hanya menggunakan pistol seperti biasa. Dan dia sudah dapat membuat senjata es yang sangat canggih. Mungkin kegunaan dari Lindbergh ini adalah untuk menggantikan peran Vegapunk di Revolusioner. Karena menurut saya, Vegapunk ini bukanlah bagian dari Revolusioner. Mungkin untuk inventasi-inventasi apa saja yang akan dibuat oleh Lindbergh ini akan saya bahas di video lain. Karena itu mungkin akan sangat detail sekali. Dan untuk Lindbergh juga, kita masih belum mengetahui asistennya siapa. Dan kita pindah ke North Blue. North Blue ini dikomandani oleh Karasu, salah satu karakter yang sangat hype ketika kemunculan pertamanya di One Piece. Karena kemampuannya yang sangat aneh, entah dia adalah Logia ataupun Mythical Zone. Yang jelas dia dapat berkomunikasi dalam jarak yang sangat jauh. Seperti ketika Sabo berada di Dressrosa, dan Sabo dia berbicara dengan gagak-gagak yang pasti adalah milik dari Karasu ini. Karena pada saat itu kita tahu Karasu ini masih berada di North Blue dan baru saja akan kumpul dengan komandannya yaitu Dragon. Jadi pastinya kekuatannya menjangkau area yang sangat luas. Dan sudah jelas juga pastinya dia adalah top karakter dari pasukan revolusioner. Sebenarnya untuk buah iblisnya saya pernah membuat diskusi di video ini. Mungkin kalian bisa cek. Arthur dia berkata bahwa Karasu ini pemakan buah iblis Logia. Nah, lagi-lagi Karasu ini kita masih belum mengetahui siapakah asistennya. Dan kita akan pindah ke lautan yang mengerikan, yaitu Paradise lah, alias Grand Line. Grand Line ini dikomandani oleh Ivankov, top karakter yang menurut saya sangat underrated, entah karena tampilan yang jelek atau bagaimana. Tapi biasanya kalian jika melihat karakter yang jelek, lebih tepatnya tampilan yang jelek, pasti langsung dianggap lemah. Mungkin contohnya seperti Apo lah. Ivankov ini menurut saya sangatlah kuat, mengingat yang berhasil melukainya selama ini hanya top karakter saja, seperti Magellan dan juga Akainu. Dia dapat mengalahkan Sanji sangat mudah sebelum time skip. Dan dia juga mungkin satu-satunya asisten dari komandan lain yang diketahui, yaitu Inazuma, karena mereka selalu terlihat bersama, dan dia pun menjadi pimpinan di level 5,5 Impel Down setelah Morley keluar. Yang berarti menurut saya, Ivankov ini adalah seseorang yang sangat hebat, dan dia pun mempunyai asisten yang sudah terkenal. Bahkan Inazuma ini dia dikenal oleh seseorang dari penjara level 6, yang berarti dia sudah cukup terkenal untuk seorang asisten saja. Dan Ivankov ini adalah salah satu karakter lama dari pasukan revolusioner, karena kita pernah melihatnya bersama Kuma dan Dragon di kejadian 12 tahun yang lalu di flashback ASL atau S, Sabo, dan Luffy. Dan inilah dia yang tidak kita ketahui, yaitu komandan dari New World. Seharusnya jika keempat lautan biru ada, Grand Line pun ada, maka akan sangat aneh jika New World tidak mempunyai komandan. Lautan yang bahkan berisi orang-orang terhebat
pasti pula akan dikomandani dengan orang yang sangat hebat juga. Apakah ini akan menjadi rahasia Oda untuk ditunjukkan kelak? Orang terhebat setelah Dragon? Jika saya mau berspekulasi, mungkin dahulu posisi ini diisi oleh Bartolomeo Kuma. Tapi setelah kita tahu apa yang terjadi dengan Kuma ini, apakah sebenarnya posisi ini dibiarkan kosong atau ada top karakter lain yang mengisinya? Apakah mungkin ini adalah karakter baru atau karakter yang sudah kita ketahui seperti mungkin Mihawk? Saya pernah membuat video bahwa Mihawk ini adalah anggota revolusioner yang pastinya akan mind-blowing, mungkin kalian bisa cek di videonya. Serta asistennya pun kita masih belum mengetahui, karena komandannya saja kita tidak tahu. Maka menurut saya, perbandingan dari asistennya ini pasti akan sangat kuat sekali, dan komandannya luar biasa kuat. Dan pimpinan dari keseluruhan komandan-komandan yang saya sebutkan sebelumnya itu disebut sebagai Supreme Commander, atau mungkin komandan besar lah. Dan komandan besarnya ini adalah Monkey D. Dragon. Dia adalah sang pimpinan dari seluruh komandan-komandan yang ada di pasukan revolusioner. Dia pun mempunyai asisten yang disebut sebagai Chief of Staff, atau mungkin kepala staf lah. Yang pastinya itu adalah kepala staf dari keseluruhan revolusioner. Yang sudah jelas itu adalah Sabo. Jadi, jika kita lihat sejauh ini, hanya ada dua bagian yang diketahui asistennya, yaitu Sabo dan Inazuma. Walaupun saya merasa sangat aneh jika Sabo disebut orang kedua di pasukan revolusioner. Tapi kenapa pangkatnya hanyalah Chief of Staff saja, lebih tepatnya ketua dari para staff. Sedangkan kita mempunyai pangkat lain yang disebut sebagai komandan tiap daerah, yaitu yang South Blue, West Blue, dan yang lain-lain. Jadi menurut saya, Sabo ini lebih pantas jika disebut sebagai Chief of Staff saja, tapi dia bukanlah komandan dari pasukan-pasukan yang lain. Karena kita pun tahu di masa lalu, Sabo dilatih oleh Kuma dan juga mungkin oleh Ivankov. Apakah hanya karena itu dia langsung melewati mereka semua dan menjadi komandan kedua atau mungkin orang kedua setelah Dragon? Menurut saya itu kurang masuk akal, jadi menurut saya pasti ada orang lain yang benar-benar satu tingkat di bawah Dragon, mungkin komandan dari New World ini. Jadi, karena New World ini kita belum mengetahui komandannya siapa, semoga ini akan menjadi kejutan oleh Oda Sensei. Serta banyak juga yang mengatakan beberapa karakter besar seperti Vegapunk, Koshiro, dan juga Mihawk ini adalah anggota dari pasukan revolusioner. Mungkin untuk hal-hal itu akan saya bahas di video lain. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah memang tidak ada komandan di New World ini? Dan jika ada, apakah karakter baru atau karakter lama? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.